Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya sehat ya, dan dalam keadaan baik, dan terus semangat dalam menerima pelajaran, terutama di pelajaran pada hari ini bersama Ustazah Suci. Untuk materi kita pada hari ini yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi materi kelas 8 di semester ganjil. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Baik, kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Berikut tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi. Yang keempat, menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Ciri dari teks eksposisi yang pertama, penjelasan pokok secara objektif. Yang kedua, gaya penulisan informatif, dan yang terakhir, teks tersebut memuat fakta. Unsur-unsur dari teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh kalimatnya, pengelola hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contoh kalimatnya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Jenis-jenis dari teks eksposisi ada 6, yaitu definisi, proses, ilustrasi, pertentangan atau perbandingan, klasifikasi, dan analisis. Definisi ini yaitu menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Proses yaitu memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan hal tertentu. Ilustrasi yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Pertentangan yaitu teks yang berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontrasi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Sedangkan perbandingan membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini.
Klasifikasi yaitu berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Dan yang terakhir, analisis, berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Menyimpulkan isi teks eksposisi ada 3, yaitu menentukan isi teks eksposisi, yang kedua meringkas teks eksposisi, dan yang terakhir menyimpulkan teks eksposisi. Menentukan isi teks eksposisi ini berarti mengambil garis besar atau intisari dari teks tersebut. Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi ada 3, yaitu membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan saksama. Yang kedua, mencatat isi teks eksposisi. Isi teks eksposisi merupakan gagasan pokok teks. Yang ketiga, merangkaikan isi teks menjadi sebuah simpulan. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Maksud dari tesis ini yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Berikut contoh kalimat dari tesis ini. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Contoh dari argumentasi ini yaitu pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan semakin terjadi, penerbangan liar semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering disebut sebagai penutup atau simpulan. Contohnya, rupanya kedua masalah ini belum cukup. Pemerintah menambah rancangan pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Berikut kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, dengan topik kehutanan. Jadi, istilah yang sering muncul dalam teks adalah penebangan liar, hutan lindung, dan sektor kehutanan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kapasitasnya. Misalnya, jika, sebab, karena dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, menduga, berpendapat,
berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perunjukan. Misalnya, berdasarkan data yang didapat, merujuk pada pendapat dokter tentang pasien positif COVID-19 sebanyak 5 orang. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selanjutnya yaitu menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun teks eksposisi yaitu: yang pertama, menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat, menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi teks eksposisi. Demikian materi yang telah Ustazah sampaikan tadi tentang teks eksposisi. Semoga apa yang telah Ustazah jelaskan tadi dapat tersampaikan oleh antum, dapat antum pahami, dan antum ulangi lagi di rumah. Jangan lupa catat hal-hal yang penting mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.